Meskipun alhamdulillah kita dalam kondisi sehat, pada pertemuan ketiga perguruan kita pengembangan masyarakat, kita akan masuk pada pokok bahasan berikutnya, yaitu asas-asas dan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat. Pertama, perlu kita pahami bahwa di dalam pengembangan masyarakat itu setiap individu, setiap masyarakat, setiap pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan masyarakat itu bisa melakukan apa saja, tindakan apa saja. Meskipun kadang-kadang mereka selalu mengatakan bahwa ini untuk mengembangkan masyarakat, tetapi untuk memberikan arah bagaimana supaya kegiatan pengembangan masyarakat itu bisa berjalan dengan baik, harus kita pahami asas-asas dan prinsip-prinsip apa saja yang harus dipahami, yang harus diterapkan nantinya di dalam kegiatan pengembangan masyarakat. Khususnya itu dimulai dari diri fasilitator, dimulai dari diri CD worker atau pekerja pengembangan masyarakat. Oke, yang pertama kita harus pahami dulu apa itu asas. Kita mengenal istilah asas, hak asasi. Kita kenal hak asasi manusia. Nah, apa itu asas? Itu selalu diartikan sebagai suatu dasar, sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau tumpuan berpendapat, sehingga setiap individu bisa memahami sesuatu karena ada dasar berpikirnya, menafsirkan sesuatu dengan dasar pemikiran yang dimiliki, seterusnya. Nah, demikian halnya di dalam pengembangan masyarakat, kita harus memiliki dasar, memiliki tumpuan berpikir, tumpuan berpendapat, bagaimana kita memahami kondisi masyarakat yang kita arahkan untuk membangun dirinya menuju ke arah ke depan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, kata prinsip. Soalnya banyak yang mengartikan atau memadankan bahwa prinsip itu juga sama dengan asas. Karena apa? Dalam prinsip itu intinya ada kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya. Sehingga kalau tadi kita sandingkan antara asas dengan prinsip, itu di mana? Asas itu menjadi tumpuan berpikir, tapi kalau prinsip itu kemudian diaplikasikan atau diimplementasikan dalam bertindak dan berpikir. Sehingga apa saja yang dilakukan oleh seseorang tentu dilandasi oleh asas atau prinsip yang mereka pegang. Gitu. Kita lanjutkan dengan prinsip-prinsip maupun asas-asas yang perlu kita pelajari di dalam pengembangan masyarakat. Sebagai suatu kegiatan membangun masyarakat, pengembangan masyarakat itu harus berlandaskan pada 4 asas. Ini kalau kita mengutip dari apa yang disampaikan oleh Bapak Toto Marikanto dari UNS almarhum. Beliau sudah almarhum. Yang pertama, bahwa komunitas itu harus dilibatkan dalam suatu proses pengambilan keputusan. Kemudian asas yang kedua, bahwa pengembangan masyarakat itu harus berasaskan pada upaya mensinergikan secara komprehensif, apakah itu dari pihak yang terlibat atau dari warga yang dilibatkan dalam kegiatan pengembangan masyarakat itu sendiri. Kemudian asas yang ketiga itu membuka akses bagi warga yang kita kembangkan untuk mendapatkan bantuan profesional, bisa juga bantuan teknis ataupun fasilitas lainnya agar mereka bisa meningkatkan partisipasinya. Kemudian asas yang keempat, bahwa pengembangan masyarakat ini harus bisa mengubah perilaku profesional agar lebih peka pada kebutuhan, perhatian, dan gagasan warga komunitas. Apa yang diinginkan itu harus ditindaklanjuti dalam kehidupan sehari-hari melalui proses kegiatan pengembangan masyarakat itu sendiri.
Saya kira demikian untuk pengantar perkuliahan ketiga ini. Silakan nanti adik-adik lanjutkan bagaimana prinsip-prinsip yang bisa dipahami di dalam pengembangan masyarakat yang cukup banyak dari para ahli. Nanti akan kita paparkan dari Jim Ivey ini sebagai ahli pengembangan masyarakat yang cukup terkenal dari Australia, dan bukunya sudah banyak digunakan di berbagai negara, di semua benua menggunakan, karena bukunya ini sudah diterbitkan oleh WHO, sehingga idenya atau pendapat dari Jim Ivey ini bisa menjadi salah satu acuan kita sebagai orang yang belajar secara ilmiah bagaimana kita membangun masyarakat untuk bisa memegang prinsip yang harus dikembangkan, yang harus diterapkan di dalam kegiatan pengembangan masyarakat. Kira demikian sebagai pengantar. Sekali lagi seperti biasa, silakan nanti adik-adik untuk mendalami lebih lanjut dari berbagai pustaka yang bisa adik-adik temukan, apakah e-book ataupun di jurnal ataupun dari buku-buku yang bisa Anda dapatkan dari perpustakaan atau beberapa buku yang sudah saya sampaikan di awal perkuliahan sebagai buku acuan perkuliahan. Oke, kita lanjutkan pemahaman lebih jauh terkait dengan asas dan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat. Sebagai suatu asas dan prinsip, sekali lagi bahwa dalam pengembangan masyarakat harus bisa menerapkan asas dan prinsip secara benar. Dalam prosesnya, asas yang harus diterapkan itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, bahwa komunitas harus dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Yang kedua, melakukan sinergi dalam mengambil keputusan bersama pemerintah maupun pihak-pihak terkait, serta partisipasi warga secara komprehensif. Kemudian yang ketiga, membuka akses warga atas bantuan profesional, teknis, fasilitas, serta insentif lainnya agar mampu meningkatkan partisipasi warga. Asas yang keempat, ini harus mampu mengubah perilaku profesional agar lebih peka pada kebutuhan, perhatian, dan gagasan warga komunitas. Sanders pada tahun 1958 menyatakan bahwa ada 10 prinsip pengembangan masyarakat yang dianggap dapat diterapkan di seluruh dunia. Ini cukup spektakuler pendapat dari Sanders ini. 10 prinsip itu apa saja? Yang pertama, kegiatan yang dilaksanakan harus berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Yang kedua, kebutuhan lokal dapat dicapai melalui upaya pengembangan masyarakat yang penuh dan seimbang, yang menuntut tindakan bersama dan penyusunan program yang bersifat multitujuan. Prinsip yang ketiga, bahwa perubahan sikap orang-orang adalah sama pentingnya dengan pencapaian kemajuan material dari program-program masyarakat selama tahap-tahap awal pembangunan. Prinsip yang keempat, mengarah pada partisipasi orang-orang yang meningkat dan lebih baik dalam masalah-masalah masyarakat. Prinsip yang kelima, identifikasi. Dorongan, semangat, dan pelatihan pemimpin lokal harus menjadi tujuan dasar setiap program pengembangan masyarakat. Prinsip yang keenam, kepercayaan yang lebih besar pada partisipasi wanita dan kaum muda dalam proyek pengembangan masyarakat. Itu semua akan memperkuat program pembangunan, memapankannya dalam basis yang luas, dan menjamin ekspansi jangka panjang. Prinsip yang ketujuh, memerlukan dukungan intensif dan ekstensif dari pemerintah. Yang kedelapan, penerapan program-program pengembangan masyarakat dalam skala nasional ini memerlukan pengadopsian kebijakan yang konsisten
Prinsip yang kesembilan, bentuk organisasi non-pemerintah ini harus dimanfaatkan, yang sering kita kenal dengan NGO atau LSM, lembaga swadaya masyarakat. Sekali lagi harus dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan pengembangan masyarakat. Prinsip yang terakhir, yang ke-10 dari Sanders ini menyatakan bahwa kemajuan ekonomi dan sosial pada tingkat lokal mensyaratkan pembangunan yang paralel di tingkat nasional. Artinya apa? Bahwa program pembangunan di daerah dengan program nasional itu harus selaras atau paralel. Selanjutnya dari Jim Ivey yang dipaparkan di tahun 99, kemudian direvisi pada tahun 2002, ada 22 prinsip dalam pengembangan masyarakat itu. Yang pertama, yang dikenal dengan integrated development atau pembangunan itu sifatnya terpadu. Tidak boleh pembangunan itu sektoral. Antar bidang, antar sektor itu ada kaitannya gitu. Kemudian yang kedua, confronting structural disadvantage, dari kita mengkonfrontasi dengan kebatilan struktural. Dalam masyarakat seringkali kita temukan adanya kondisi struktural yang tidak baik. Itu harus kita atasi supaya prinsip pembangunan masyarakat itu bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga tentu human right, hak asasi manusia. Ini menjadi prinsip yang sangat mendasar dalam kehidupan bermasyarakat dan harus diterapkan dalam kegiatan pengembangan masyarakat. Yang keempat, sustainability atau keberlanjutan pengembangan masyarakat tidak boleh berhenti pada satu titik, pada satu tahap. Sampai kapan? Selama ada kehidupan manusia harus ada kegiatan pengembangan masyarakat, mengimbangi dinamika masyarakat itu sendiri. Yang kelima, ada prinsip pemberdayaan atau empowerment. Memberdayakan artinya kita memampukan seseorang mampu menolong dirinya sendiri untuk keluar dari masalahnya. Prinsip yang keenam menurut Jim Ivey ini, the personal and the political. Kita harus melihat anggota masyarakat itu secara pribadi yang berbeda dengan secara politik. Kita harus bisa memilahkan antara personal dan politikal. Prinsip yang ke-7, community ownership, kepemilikan komunitas, bahwa masyarakat yang membangun, yang mengelola sumber daya, ini harus merasa bahwa sumber daya yang dikelola itu adalah milik komunitas secara bersama, sehingga bisa dimanfaatkan secara optimal. Kemudian yang ke-8, self-reliance, adanya kemandirian. Ini upaya untuk memanfaatkan potensi sumber daya tadi menuju pada kemandirian masyarakat tanpa tergantung pada pihak lain. Kemudian yang ke-9, independence from the state, artinya ketidaktergantungan pada pemerintah. Ini hampir mirip dengan prinsip sebelumnya bahwa kita dalam memberdayakan masyarakat harus memegang prinsip supaya masyarakat bisa mandiri, tidak tergantung pada pihak lain termasuk pada pemerintah. Yang ke-10, intermediate goal and ultimate vision, tujuan dan visi yang jelas. Jadi upaya mengembangkan masyarakat harus merumuskan visi yang jelas maupun tujuan apa yang ingin dicapai dari kegiatan pengembangan masyarakat. Prinsip yang ke-11, organic development, pembangunan itu bersifat organik, artinya apa? Satu dibangun, yang lain harus merasakan hasil pembangunan itu. Sebagai suatu sistem organik, itu antara sub-subsistem dalam kehidupan itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kemudian yang ke-12, the pace of development, kecepatan gerak pembangunan. Itu harus diperhitungkan agar supaya tujuan pengembangan masyarakat bisa diselaraskan mengikuti akselerasi yang terjadi dalam kehidupan atau dinamika kehidupan masyarakat. Prinsip yang ke-13, external expertise,
Maksudnya bahwa keahlian dari pihak luar itu kalau dibutuhkan bisa didatangkan selama masyarakat masih membutuhkan. Apabila masyarakat sudah tidak membutuhkan, maka external expertise ini bisa diberhentikan atau digantikan oleh keahlian setempat. Begitu. Yang ke-14, community building. Membangun komunitas, bahwa pemberdayaan itu harus bertujuan membangun komunitas dari kondisi yang awal menuju ke arah yang lebih baik. Prinsip yang ke-15, proses dan outcome. Proses pengembangan masyarakat jelas membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga, tetapi kita juga harus memperhatikan hasilnya, sehingga di dalam proses tersebut harus dipertimbangkan adanya efisiensi dan efektivitas pemanfaatan waktu, tenaga, biaya maupun efektivitas yang dinilai dari hasilnya. Prinsip yang ke-16, keterpaduan proses. Ini karena proses perjalanan dari pengembangan masyarakat itu melibatkan berbagai aspek, tentu harus ada keterpaduan. Jangan sampai antar bidang, antar sektor ini memiliki tujuan masing-masing. Semua mengarah pada satu tujuan bersama, yakni meningkatkan kemandirian masyarakat dan tercapainya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Yang ke-17, tidak boleh pengembangan masyarakat itu adanya kekerasan, sehingga prinsip non-violence, tanpa kekerasan. Yang ke-18, prinsip inklusif. Ini artinya bahwa semua warga masyarakat itu merasa sebagai bagian dari masyarakat yang sedang dibangun atau masyarakat yang sedang dikembangkan. Kemudian konsensus. Ini salah satu prinsip apabila dalam pengambilan keputusan tidak bisa mufakat, maka perlu dicapai atau diupayakan melalui konsensus agar supaya kebijakan atau langkah ke depan bisa dilakukan. Kemudian prinsip yang ke-20 adalah kerjasama antar semua pihak, stakeholder yang ada dalam masyarakat harus bisa saling bekerjasama dalam mendukung pengembangan masyarakat mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Yang ke-21, ini prinsip yang cukup terkenal, adanya partisipasi masyarakat, partisipasi dari semua pihak, semua lapisan masyarakat harus terlibat di dalam kegiatan membangun masyarakat supaya mereka merasa memiliki kontribusi dan seterusnya, sehingga kegiatan pengembangan masyarakat bisa lebih berhasil. Prinsip yang terakhir menurut Jim Ivey adalah defining need. Artinya bahwa masyarakat itu mampu mendefinisikan kebutuhannya, menyebutkan apa sih kebutuhan masyarakat. Kebutuhan harus dipenuhi, sehingga kalau kebutuhan terpenuhi, mereka mampu memenuhi kebutuhannya sehingga mampu menolong dirinya sendiri. Selanjutnya mampu untuk mencapai peningkatan kesejahteraan yang diharapkan. Nah, dari 22 prinsip tadi, pengembangan komunitas bagi community workers ini tentu sangat penting dan harus dipahami. Sampai sejauh mana community workers ini dapat membuat hubungan di antara prinsip-prinsip tersebut, serta tidak berpikir bahwa 22 prinsip tadi bisa berjalan secara terpisah dari struktur dan proses dalam pengembangan masyarakat. Sekali lagi bahwa 22 prinsip pengembangan komunitas ini harus dilakukan secara terpadu dan holistik dalam mengatasi masalah yang dirasakan oleh masyarakat. Baik adik-adik, waktu kita hampir habis. Kita akan berikan penekanan atau garis bawahi dari perkuliahan atau pertemuan ketiga kita pada siang hari ini. Adik-adik sudah memahami bagaimana asas-asas dan prinsip-prinsip yang bisa atau yang harus diterapkan di dalam kegiatan pengembangan masyarakat oleh siapapun yang terlibat dalam kegiatan pengembangan masyarakat. Tadi adik-adik sudah bisa mengetahui
Menurut Sandes diutarakan ada 10 prinsip dalam pengembangan masyarakat. Apa saja itu? Dimulai dari kegiatan yang dilaksanakan harus berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat, karena memang pengembangan masyarakat ini tadi seperti perkuliahan sebelumnya, intinya kita ingin membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga salah satu prinsip dasar dari apa yang diutarakan oleh Sandes adalah bagaimana memenuhi kebutuhan atau yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang terakhir, adik-adik bisa memahami secara lebih lengkap, lebih luas dari bukunya Jim Ivey yang cukup terkenal, yang bukunya juga sudah direvisi dari terbitan yang pertama itu tahun 2002 kalau tidak salah, kemudian direvisi pada tahun 2005. Itu pada tahun 2005 sudah dilengkapi bahwa prinsip-prinsip pengembangan masyarakat yang diutarakan oleh Jim Ivey itu ada 22 prinsip. Pada penyempurnaan dari ide Jim Ivey ini sudah melibatkan prinsip-prinsip bagaimana masyarakat itu harus memahami kaitannya dengan lingkungan fisik, terutama lingkungan hidup, sehingga di dalam membangun masyarakat, karena mengembangkan masyarakat juga tidak bisa dilepaskan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Sementara sumber daya alam kita ini makin lama bisa mengalami degradasi kualitas, sehingga sebagai manusia yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya itu harus bisa menjaga atau mengkonservasi dari sumber daya alam yang kita kelola. Untuk itu, prinsip pembangunan berkelanjutan, bahwa dalam membangun masyarakat juga harus memegang prinsip pembangunan berkelanjutan. Itu intinya, karena sumber daya alam kita, bumi kita ini adalah titipan bagi anak-anak cucu kita. Jangan sampai generasi sekarang memanfaatkan, tetapi generasi yang akan datang mendapatkan sumber daya yang kualitasnya jauh menurun. Untuk itu kita harus memegang prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat. Saya kira itu pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi, apabila masih ada hal yang kurang dipahami, masih perlu penjelasan, kita masih ada forum lain, kita diskusikan melalui siaran kita di forum kelas, bisa dengan di grup WA, bisa di Google Classroom, Google Meet, atau Zoom meeting yang difasilitasi oleh fakultas. Secara demikian pertemuan pada siang hari ini. Sekali lagi, ada kurang lebihnya saya minta maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi